Terus batasnya sampai kapan, Kak? Masa sampai hajat itu terkabul baru kita boleh meminta hal yang lain? Nah, kalau aku sendiri batasnya ya, batas aku mau ganti dengan hajat yang lain atau aku mau ganti dengan manifesting yang lain, itu batasnya adalah saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang satu hal yang cukup sering juga ditanyakan oleh teman-teman, yaitu tentang ini. Kak, kalau riyadhah sholawat, kalau setelah riyadhah sholawat itu doanya itu cukup satu hajat aja atau boleh lebih? Atau juga teman-teman yang udah mulai nerapin sholawat dan loa, nah itu tanya juga kan, Kak, scriptingnya itu boleh nggak lebih dari satu impian atau hanya cukup satu impian aja? Nah, jadi intinya kayak gini, apakah kalau kita ingin berdoa atau manifesting sesuatu itu baiknya satu fokus doa aja, satu fokus hajat aja, satu fokus impian aja, atau boleh lebih? Nah, ini nih yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman. Makanya di video kali ini aku pingin banget ngebahas tentang hal ini. Disclaimer ya, apa yang aku share di video-video aku itu kebanyakan adalah based on my true experience. Jadi berdasarkan pengalaman yang benar-benar aku alami. Nah, termasuk hal ini juga. Jadi selama ini setiap melakukan riyadhah sholawat istimewa misalnya, dan juga manifesting sesuatu melalui scripting, afirmasi, visualisasi, itu kalau aku sendiri lebih prefer satu fokus impian aja ya. Jadi satu fokus hajat aja, meskipun ya Allah yang maha segalanya mampu mewujudkan semua impian kita. Tapi di sini aku benar-benar ngelatih kayak menyelesaikan impian atau menyelesaikan masalah itu one by one, satu persatu. So, setelah melakukan riyadhah sholawat istimewa, yaitu sebuah amalan sholawat yang emang aku amalin dalam keadaan yang khusus, di waktu yang khusus, keadaannya tenang, sepi, dan diamalkan dengan jumlah tertentu. Nah, biasanya setelah riyadhah sholawat itu, aku doanya kebanyakan itu hanya satu hajat, satu impian, atau satu masalah yang benar-benar pingin aku selesain banget. Begitu juga dengan scripting, visualisasi, afirmasi yang aku lakukan. Jadi, ibaratnya gini teman-teman. Kalau kita melakukan pekerjaan, diselesaikan satu persatu, itu kan hasilnya lebih maksimal, lebih fokus. Nah, sedangkan kalau misalnya nih, kita di hadapan kita langsung banyak pekerjaan sekaligus. Terus, kita tuh kayak bingung gitu, mau menyelesaikannya yang mana. Jadi, habis ngerjakan yang A, belum selesai langsung ke B, langsung ke C, langsung ke D. Jadi penting banget ya, terutamanya dari pengalaman aku sendiri, bahwa kalau kamu punya hajat, punya masalah, selesaikanlah satu persatu gitu, one by one. Jadi doanya, mintanya, manifestingnya itu benar-benar one by one, fokus clarity. Nah, di luar itu ada yang namanya clarity, secara jelas, secara detail. Nah, kalau fokusnya banyak ya, hajatnya banyak, itu akan kurang maksimal fokusnya, detailnya gitu. Tapi kalau kita fokus pada satu tujuan dulu, satu hajat dulu, satu masalah dulu yang pengen diselesain, nah itu bakal lebih energinya bakal terkumpul ke satu titik itu. Allah tentu aja sanggup ya mengabulkan semua doa kita, semua impian kita, mau sebanyak apapun itu, Allah pasti mampu, Allah pasti sanggup. Cuman di sini aku juga kayak ada kontrol diri gitu, ada kendali diri supaya tidak tamak atau tidak terburu-buru, tidak kemerungsung, tidak tergesa-gesa dalam menggapai hajat-hajat yang aku pengen raih. Lebih kepada fokus one by one, apa yang menjadi prioritas, atau apa yang menjadi kebutuhan, atau apa yang menjadi benar-benar masalah yang ingin aku adukan kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk menyelesaikannya. Terus batasnya sampai kapan, Kak? Masa sampai hajat itu terkabul baru kita boleh meminta hal yang lain? Nah, kalau aku sendiri batasnya ya, batas aku mau ganti dengan hajat yang lain atau aku mau ganti dengan manifesting yang lain, itu batasnya adalah saat aku benar-benar
let it go total, bener-bener detachment total, bener-bener tidak terikat sama sekali. Jadi intinya udah plong, udah lega, meskipun itu belum terjadi. Contohnya kalau udah bener-bener melepaskan itu seperti apa? Contohnya kayak gini, orang yang bener-bener melepaskan itu biasanya udah nggak kepikiran lagi soal kapan akan terjadi, karena dia udah yakin bahwa sesuatu yang dia udah request, udah minta ke Allah itu sedang diproses. Gitu, apa yang dia manifestingkan itu sedang OTW, dia yakini itu. Jadi sama kayak lagi pesen atau check out barang di toko online, saat udah check out ya udah pasti sedang diproses, bakal dianterin. Jadi dia udah nggak kepikiran lagi tentang kapan, bagaimana terjadinya, dari mana datangnya, itu udah nggak dipikirkan lagi. Dia udah bener-bener let it go, melepaskan. Dan ciri selanjutnya adalah benar-benar menikmati hidup saat ini. Teman-teman bisa baca bukunya The Power of Now, karyanya Eckhart Tolle. Benar nggak pengucapannya? Ya, jadi ada bukunya The Power of Now. Jadi orang-orang yang benar-benar hadir seutuhnya pada saat ini, pada hari ini, jam ini, detik ini. Nah, itu adalah orang-orang yang bisa mempunyai kekuatan atau power yang lebih kuat untuk ya merubah masa depannya gitu. Jadi ya itu tadi, salah satu cirinya orang yang benar-benar melepaskan adalah nggak kepikiran lagi, atau benar-benar udah plong, udah lega, meskipun itu belum terjadi. Nah, kalau teman-teman udah bisa di tahap itu, benar-benar udah plong, lega, nggak mikirin lagi, nggak terbebani lagi dengan apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi manifestasinya, silakan teman-teman ganti hajat yang lain. Sama ada satu hal lagi nih, ciri-ciri orang yang melepaskan. Ciri-ciri orang yang melepaskan adalah ikut merayakan kebahagiaan orang lain. Jadi misalnya nih, kita manifesting tentang pekerjaan atau karir. Nah, saat kita ngelihat orang lain atau postingan orang lain, postingan teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun itu, saat mereka misalnya nih nge-share tentang kesuksesannya, kebahagiaannya, kita udah tidak ada rasa iri, dengki, atau kayak aku kapan ya, aku bisa nggak ya. Nah, nggak, kita udah ikut merayakan kebahagiaan orang tersebut, karena di prinsipnya adalah kita oneness, satu kesatuan. Saat orang lain bahagia, kita ikut bahagia gitu. Jadi sudah benar-benar ya lepas gitu, melepaskan, hatinya lepas, pikirannya udah lepas. Jadi nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana gitu. Terus saat orang lain merayakan kebahagiaannya, kita juga ikut merayakan kebahagiaan itu. Mungkin itu aja ya teman-teman share aku di video kali ini. Dan sekali lagi, ini adalah based on my true experience, berdasarkan dari pengalaman aku selama ini, bahwa dalam menggapai hajat, menggapai impian, atau menyelesaikan masalah itu benar-benar one by one, satu persatu gitu. Dan mungkin di orang lain bisa berbeda gitu ya. Teman-teman silakan belajar dari channel-channel yang lain, it's okay, tidak masalah. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak sumber referensi, kita juga bisa memilih mana yang emang pas atau sesuai dengan teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.